kemarin. Artinya kalau masalah bekal, insya Allah waktu SMA sudah diberikan kepada Sakina, yaitu tentang pernikahan. Apa sih itu pernikahan? Yaitu menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah, alhamdulillah kita telah menjalankan. Akan tetapi dalam berumah tangga tentu tidak akan sama lagi di waktu masih lajang. Kemarin bisa kita ya seenak kita, tapi dalam rumah tangga sudah ada aturan. Yang jelas yang pertama, sebagai pemimpin, suami adalah sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Amanah sebagai suami, sebagai guru, sebagai kawan. Ini dalam berumah tangga sangat dibutuhkan sekali. Jadi anak-anakku, Mahdi Sankira butuh bimbingan. Maka dalam bimbingan ini dibutuhkan arahan yang betul-betul menjadikan istri yang soleha. Sebab perhiasan yang paling terindah bukan emas, Pak, bukan emas mulia. Perhiasan yang terindah itu bukan kekayaan, tetapi perhiasan yang terindah itu adalah menjadi istri yang soleha. Insya Allah, kalau di antara mereka ini adalah keluarga yang soleh dan soleha, itulah modal kita untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ini yang pertama anakku, yang Bapak sampaikan, mengulang-ulang kaji lama nih Pak. Jadi mudah-mudahan dengan kajian lama ini mereka barokah dalam berkeluarga nanti. Yang kedua anakku, di dalam berumah tangga untuk mencapai atau tip-tip untuk mencapai menjadi keluarga sakinah mawaddah, Rasulullah mensunnahkan kita yaitu ad-dinu, yaitu agama yang pertama. Memang syarat mencari istri itu ada 4 seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengurus tadi. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua kecantikannya, yang ketiga nasabnya, yang keempat agama. Dari keempat itu kata Rasulullah, mana yang terbaik? Yaitu agamanya. Insya Allah pada anakku berdua, dengan agama kita menjalankan hidup ini, walaupun nasi sepiring berdua, beralaskan koran, insya Allah bahagia. Yang namanya hidup itu perjuangan, tidak instan langsung jadi orang kaya, nggak mungkin. Kita harus saling pengertian, saling menerima apa adanya. Jangan bernostalgia kita menyebut bekas pacar kita, bekas mantan kita, itu nggak boleh dalam berkeluarga. Maka kita menata dalam keluarga ini adalah mengetahui bahwa kita adalah sebuah keluarga yang bisa seia sekata, seilir semudi. Ini yang diharapkan dalam berumah tangga anak-anakku. Kemudian di samping agama kita miliki, kemudian ibadah. Ibadah adalah suatu taman kita dalam kehidupan ini. Ibarat orang Minang tuh Pak, kalau orang Minang kalau pergi merantau itu bukan harta yang ditanya Pak, bukan jabatan yang ditanya, tetapi kalau engkau merantau nanti sholat jangan dilupakan. Ini momen dalam keluarga sama. Jadi untuk keberkahan kita dalam keluarga nanti mendapatkan sakinah mawaddah, yaitu ibadahnya jangan lupa. Ibadah sholat. Sebab sholat itulah yang menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahwa sholat itulah yang akan yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam berkeluarga tidak menunaikan ibadah sholat, maka artinya keluarga itu tidak mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dicamkan kepada anak kami. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lama ini, sudah tua ini, sudah pengalaman, hanya bapak memberikan suguhan kepada anak-anakku sekalian, anak-anakku yang berdua ini. Sholat jangan lupa 5 waktu, bagaimanapun keadaan, dalam keadaan kaya, dalam keadaan susah, sholat jangan dilupakan. Itu adalah tameng kita dalam kehidupan, bahwa kita ini adalah ada yang memiliki. Maka sholat merupakan tempat kita mohon ampun kepada Allah. Sholat adalah merupakan tempat minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Ini yang kedua, tip untuk kebahagiaan kita. Yang ketiga anakku, dalam kita berkeluarga ya Bapak Ibu ya, sabar ya.
sabar. Yang namanya mengarungi kehidupan ini ya sama dengan kita mengarungi sebuah laut, ya, naik kapal. Mau kemana kan arah kapal ini? Biar selamat. Nakodanya harus pintar. Nakodanya harus pintar supaya keselamatan dalam keluarga itu harus hati-hati. Hati-hati betul. Yang namanya dalam keluarga ada kerikil-kerikilnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak penghulu tadi, bahwa hidup itu pasti punya masalah. Kurang duit masalah, ya enggak? Banyak duit juga masalah, ribut, ya kan? Pokoknya hidup itu nggak ada yang nggak masalah. Ya, dapat emas masalah, dapat emas banyak masalah, takut datang, ada aja masalah. Maka ada itu dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, sabar. Ya, sabar. Ini tip yang ketiga dalam bahagia, dalam mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Yang keempat anakku, bahwa tip untuk mencapai kebahagiaan itu mencari rezeki halalan thayyibah. Artinya carilah rezeki jangan yang instan tapi nggak halal. Carilah rezeki yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah sebanyak-banyaknya, nggak dilarang. Jangan cari rezeki pas-pasan, enggak, tapi carilah rezeki sebanyak-banyaknya dengan bagaimanapun bentuknya, tetapi itu halal. Mudah-mudahan dengan kehalalan itu nanti keturunan kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Tapi apabila kita mencari suatu rezeki yang tidak halal, ujung-ujungnya keturunan kita akan menerima imbas dari apa yang kita berikan tadi. Carilah rezeki yang baik, halalan thayyibah, halal dan baik. Apakah melalui dagang atau melalui kerja, ya. Dan seorang istri, apa yang telah diberikan suami harus terima apa adanya. Seandainya suaminya mampu memberikan satu hari 50.000 misalnya, mudah-mudahan nih, biasanya nggak zaman sekarang 50.000 sampai mana uangnya ya, kecil. Tapi seorang istri yang soleh, dia tidak banyak tuntutan. Inilah hasil karya suami saya. Saya terima apa yang adanya. Kalau ini menuntut, tanya suami, Mas, saya kepingin itu Mas, kepingin emas Mas, kalung. Berapa gram deh? Ya 1 kilo lah. Wah, suami nggak bisa. Kemudian disampaikan oleh suami kepada istri, permintaanmu terlalu besar, maaf, abang nggak bisa mengadakan seperti itu. Seorang istri sabar, doakan suaminya mudah-mudahan terwujud 1 kilo itu, kan? Mudah-mudahan terwujud 1 kilo. Artinya anak-anakku, bahwa kita ini dalam kehidupan ini ada pancaroba. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Di waktu kita naik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu turun, kita tetap bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini hidup hanya persinggahan di atas dunia ini. Maka momen pada hari ini adalah hari yang berbahagia ini, merupakan seorang ratu dan raja satu hari. Pergunakan momen ini untuk menggapai sesuatu yang terbaik dalam hidup kalian. Menjadi suami yang soleh, menjadi istri yang soleh. Itulah yang dapat Bapak sampaikan tambahan, ya, ilmu kepada anakku sekalian. Kesabaran sangat penting sekali. Baik suami maupun istri itu harus sabar, ya. Yang kedua, menerima apa adanya dan berikanlah hak dan kewajiban masing-masing. Hak suami ada, hak istrinya ada. Hak suami adalah membimbing, membina istrinya dengan baik. Hak istri meminta nafkah, silakan sepanjang suami itu mampu. Seperti yang kita sampaikan tadi, jangan di luar batas, tidak kejangkau sampai setengkulah suami, ini nggak boleh. Ini pada anakku. Jadi dalam mencapai keluarga sakinah ini, yang pertama tadi adalah agama yang utamakan menurut Rasulullah SAW. Apa tujuan dari pernikahan itu? Seperti Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan aku jadikan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan istri dari dirimu sendiri, kata Allah. Buat apa?
mendapatkan sakinah, mendapatkan ketentraman. Alhamdulillah, kira-kira Mahdi sudah tentram sekarang, sakinah sudah sejahtera, tentram. Alhamdulillah. Ini hari pertama ini. Hari pertama kita isi dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah sakinah kita akan dapatkan. Kemudian waja'ala bainakum warahmah. Kemudian timbulkan rasa cinta di antara kalian. Yang kemarin masih matanya masih yang lain-lain, timbulkan rasa cinta di antara kalian berdua. I love you, seperti yang diucapkan tadi. Aku cinta padamu, aku juga I love you too. Kayak gitu ya. Nah, itu selalu diucapkan dengan anak-anak Mahdi pada istrinya. Cinta itu adalah perekat bagi kita dalam keluarga. Lain dengan kita yang tua-tua ya Pak ya, nggak pernah mengucapkan I love you sama istri itu, jarang itu. Nah, ini sekarang kepada anak kita untuk mempererat ya dalam berkeluarga, mempererat kebahagiaan kita. Seringlah mengucapkan kata-kata indah, kata-kata yang baik pada suami. Kata orang awak, jangan suka mengerengkang manusia itu. Tahu Pak ya? Mengerengkang apa? Jangan terlalu bawel kita sebagai istri. Ngoceh aja kerjanya, nuntut aja, itu nggak boleh. Kita harus menghargai suami apa adanya. Itulah kemampuan suami, itu adanya. Kita sama kerjasama di dalam cari nafkah, kita kerjasama, saling mengisi. Diutamakan yang kerja sama adalah seorang suami, istri hanya sifatnya membantu dalam mencari nafkah dalam kehidupan ini. Bukan suatu kewajiban bagi seorang istri. Kadang-kadang terbalik sekarang ya Pak ya. Istri menjadi tulang punggung dalam keluarga, bukan suami. Ini terbalik. Jadi kita letakkan suami itu ar-rijalu qawwamun nisa. Jadi kalau laki-laki atau suami itu sebagai pemimpin kalian, dan seorang istri harus manut dan harus mengikuti suami dengan sebaik-baiknya, sepanjang itu adalah kebaikan yang disampaikan oleh suami. Jangan membantah, jangan melanggar, jangan kita melanggar apa-apa yang disampaikan oleh suami. Misalnya suami ini datang masanya bulan madu ya, kemudian seorang istri membelakanginya, ya, membelakanginya. Bagaimana statusnya seorang istri? Bahwa status istri itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, kalau suami ingin berkehendak atas diri kita, jangan kita sampai menolaknya dengan mentah-mentah. Kalau kita tolak, kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada unsur. Nah, ini udah ilmu, mau ulang-ulang kajian anak saya ini Pak. Wanita-wanita itu adalah ibarat tanah ladangmu. Dasar kira ya. Wanita-wanita itu adalah tanah ladangmu. Datangilah ladang itu, cangkul, tanam bibit yang baik, ya, supaya apa? Tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik. Maka apabila kita nggak mau dicangkul setelah dinikahkan, maka berdosalah seorang istri menolak ajakan seorang suami. Ini dalam Al-Quran seperti itu. Indah sekali. Nisaukum harsulakum fa'tu harsakum anna siktum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang wanita itu minta diolah, artinya melakukan hubungan suami itu adalah suatu kewajiban bagi suami. Jangan sekali-sekali ditolak. Kalau ditolak, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira dulu seperti itu ya ibu-ibu yang lawas-lawas ini. Ya, takut kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat Bapak sampaikan kepada anakku berdua. Hanya khusus buat anakku kajian ini. Kalau yang tua-tua ini udah pengalaman, mungkin lebih pengalaman dari Bapak ini. Ya, sudah aja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu dalam menyampaikan nih logat-logat Padang ini. Seperti yang sampaikan tadi, kita dari jauh-jauh di Sumatera Barat ini bahasanya agak kenceng. Mohon maaf Pak ya, mungkin agak keras, bukan kena marah dan sebagainya. Itulah apa adanya kita. Wa'fu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Bapak Haji Saldi. Mudah-mudahan
bisa menjadikan pencerahan untuk kita semua, wabil khusus untuk kedua mempelai. Dan acara ijab kabul pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dan kita doakan juga kedua mempelai bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Sebelumnya, mari kita bersama-sama acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya selaku pembawa acara, bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak semua, wabil khususnya keluarga besar Bapak Dedi Irawan ataupun Bapak Haji Maudi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka itu. Jangan buka. Jangan buka. Ya Pak. Silakan Pak. Ini kita langkap semua nih Pak. Ya. Ya Pak. Kalian aja Bapak Ibu. Ya Pak. Temenin enggak Pak? Oh. Silakan suami.